Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah melarat, wal anfus, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, hujan tak turun-turun. Alhamdulillah sudah sering hujan turun sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan banyaknya hujan maka sawit. Ini sawit apa karet? Sawit. Kebetulan masyarakat itu bertanam sawit. Selalu minta hujan. Imamnya pula tanam karet. Akhirnya jamaah tuh kalau imam berdoa tak ada yang mengaminkan. Kalau kenapa tak kau aminkan? Dia takut hujan, kami minta hujan. Masalah hujan tak hujan itu semuanya jadi rahmat. Karena ada masanya hujan itu justru menjadi laknat, menjadi tanaman padi busuk akarnya saking banyaknya curah hujan. Diternak lele lepas gara-gara banjir bandang. Mudah-mudahan hujan yang datang itu semuanya menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Wal anfusi was samarat. 5 musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, apa kata mereka? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak saya meninggal Pak Ustadz. Ibu sayang dengan anak ibu, tapi ada yang lebih sayang lagi dengan anak ibu. Siapa dia? Allah. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Orang di Jambai ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah, aku serius bertanya. Di Jambai mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih. Di tempat lain kabarnya udah 3 bulan aja. Nikah Januari, Maret lahir. Pas ditanya, kok cepat kali lahirnya? Ini edisi minimalis. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Dititipkannya air susu ibu untuk 2 tahun. Dititipkannya, tapi kemudian diambilnya. Apakah ibu marah? Apakah ibu mengamuk? Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ridha menerima ketetapan Allah, man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima balaku, walam yardha bi khadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha. Makanya kita terima apa yang sudah ditetapkan Allah, dengan catatan tetap ada usaha dan ya, itu di depan saya tadi ada pisang, ada jagung, ada kue, itu semua punya saya. Itu punya saya. Ada air putih. Tapi kalau saya tak berusaha untuk membuka plastiknya, karena tak dipersilakan, saya tak berusaha untuk mengambil jagung itu mendekatkan ke mulut, kalau cuman mengango aja, mau dia masuk ke dalam, maka mesti ada usaha. Saya yang menemani dia sejak semester 1 di kampus Pak Ustadz. Saya yang mengantar dia kuliah Pak Ustadz. Saya yang membantu dia membuat makalah Pak Ustadz. Saya yang mengantarkan dia ke dosen Pak Ustadz. Begitu nikah sama orang lain, selama kau jalan sama dia, pernah kau bilang suka sama dia? Enggak Pak Ustadz. Tapi hati kau ada? Iya. Kenapa tak kau bilang suka? Kusangka dia tahu apa isi hatiku. Bodoh. Mana pula dia tahu? Kau bilanglah sama dia, Adinda, nanti kalau kau selesai sama abang, abang nih yang tulus, yang lain bulus.
Tapi ternyata sudah terjadi. Apa mau dikata? Nasi sudah jadi tai ayam. Ibu orang sedang sedih, dia cerita bubur juga lagi, bubur lagi. Maka orang seperti ini mesti dibangkitkan semangatnya. Kalau tidak dia putus asa, maka kita katakan, kalau dia mengadu kepada saya, gimana nih Pak Ustadz? Oh, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kau masih muda, masih ganteng, cepat kali kau putus asa. Aku aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng begini. Kau tengok komen-komen di YouTube, di Instagram. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini. Ini ganteng, tetap gagah, perkasa. Pas ditanya, jadi kau nikah? Saya udah putus asa untuk mendekat dengan perempuan Pak Ustadz. Terus, saya mau mendekat laki-laki aja. La ilaha illallah, Masya Allah. Mau kuantukkan aja rasanya ke tiang. Dunia ini tidak sedaun lebar daun kelor, guys. Rahmat Masya Allah terbentang luas. Tatap matamu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, walaupun malam ini tak ada bintang. Karena semua bintang malam ini sedang turun ke Jambai. Kalau mau menengok bintang-bintang turun, keluarkan handphonenya, mudah-mudahan baterai masih ada. Alah, 7 watt lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Udah matikan? Yang lama-lama nanti ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang judulnya malam ini menggapai hikmah di balik segala musibah yang ada. Itu semuanya hanyalah ujian iman. Apakah nabi-nabi yang hebat-hebat, wali-wali itu tidak diuji Allah? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah orang yang berkata kami beriman itu dibiarkan Allah begitu saja? Wahum la yuftanun. Mereka diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita sebut 4 kali dalam salat. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. 4 kali namanya disebut. Nabi Musa keturunan Ibrahim, Nabi Isa keturunan Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Ibrahim alaihissalam. Tapi lihatlah ujiannya luar biasa, dibakar orang. Jadi kalau hari ini ujian kita nih belum ada apa-apanya, Beb. Ujian yang kita hadapi ini baru upil-upilnya para nabi, baru upil-upilnya para wali. Tidak ada cara lain kecuali wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat, bukan somat. Apa pula somat? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah solat. Apa itu mana sabar? Mulut diam. Jangan mulut bercakap. Dia tak sembahyang, dia tak sholat, dia tak ngaji. Kenapa rumahnya mewah? Kenapa rezekinya lancar? Kenapa sawitnya banyak? Aku yang sudah sholat, kenapa? Apa ini? Setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Mulut diam. Kalau mau bercakap juga bertasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Memangnya kalau kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, selesai masalah? Kalaulah dengan marah mengamuk selesai masalah, kita buat nama acaranya Ngamuk Akbar. Kita buat nama acaranya Marah-marah Nasional. Marah tidak menyelesaikan masalah. Ajak mulut berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mau datang kemari ini tahun 2019. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu mau berangkat, ada yang lebih cepat dari saya. Siapa itu? Covid. Akhirnya batal datang ke Jambai. Rupanya ditakdirkan Allah datangnya sekarang. Kenapa? Sekarang lebih baik. Kenapa sekarang lebih baik? Karena sekarang ini masyarakat memang lebih perlu pengajian. Kalau 2 tahun yang lalu belum terlalu perlu, sekarang perlu. Kenapa? Covid datang, semua naik, sedang galau, rezeki macet. Memang perlu pengajian sekarang. Coba kalau saya datang 2 tahun yang lalu, kan tak ada masalah. Sekarang ini masalah. Tapi Ustadz Somad datang rasanya tak menyelesaikan masalah, menambah masalah pula. Mudah-mudahan malam ini yang punya masalah-masalah selesai masalahnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah punya kuasa. Allah maha besar. Masalah saya ini besar Pak Ustadz. Allah maha besar. Salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya perlu disebutkan? Tak usah, dalam hati aja. Jangan pula kalian mentang-mentang anak muda langsung ke masjid. Usolli sunnatul hajat, mau meminang anak bapak tu lillahi ta'ala. Dah tahu rupanya di sebelah. Anakku itu kata dia. Allahu Akbar. Kalau temanmu tak mau mendengarmu, kalau orang di kampung tak sudi untuk mendengarkan curhatmu, kalau tak ada tempat mengadu lagi di dunia, berbisiklah kau ke tanah di saat bersujud, maka malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau makhluk di bumi sudah tak sudi lagi mendengar keluh kesahmu, berbisiklah ke bumi di saat kau bersujud. Nabi sujudnya paling lama, sepanjang ayatnya. Dia baca ayat panjang, sujudnya juga panjang. Tapi bukan waktu jadi imam, waktu sholat tahajud sendirian malam. Kalau jadi imam dibuat panjang-panjang, pas salam makmum udah hilang semua. Besok unjuk rasa mereka, ganti imam, ganti imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa saya mulai tausiah tadi? Hah? Setengah 9 kan? Jam 9? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah ingin memuliakan kita. Kenapa dikasihnya kita sakit? Kenapa dikasihnya kita susah? Mengapa dikasihnya kita mati? Supaya sujud kita lebih lama. Selama ini sujudnya macam stempel kantor pos. Maka begitu dia susah, begitu dia sakit, begitu dia macet, sujudnya lama. Subhana rabbiyal a'la. Selama ini tak jelas tak apa, macam dapat tempe mendoan panas. Tapi begitu hidupnya susah, diuji Allah dengan berbagai macam masalah,
maka sujudnya lebih lama. Selama ini berdoa tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Tapi begitu diuji Allah Ta'ala, tangannya ke atas, matanya menangis, ya Allah. Begitu dia ditimpa musibah di tepi kubur, suaminya menangis. Abah, kenapa ibu menangis? Sawitnya sedikit kali. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih mengerti kita kecuali Allah. Ibu kenal dengan anak ibu, bapak kenal dengan anak bapak. Tapi bapak kenal setelah dia lahir, ibu kenal setelah dia ada dalam rahim. Tapi Allah sudah kenal dia sebelum dia dikirim ke dalam rahim. Ketika di alam ruh, maka serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata, tapi tetap dengan usaha. Jangan gara-gara ini besok pagi abang tuh ditanya, bang, abang nggak manen sawit? La haula. Abang nggak mupuk? La haula. Abang nggak ngutip brondol? La haula. Kalau ada suami ibu macam itu di sini, ibu tak usah marah, diam aja, terserah abang lah bang. La haula lah bang. Nanti pas jam 1 jam 2 kan dia nanya, gimana dek, makan siang kita gimana? La haula wala quwata illa billah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah beri kamu rezeki seperti rezeki seekor burung. Macam mana rezeki seekor burung? Burung hidup di awan, burung hidup di atas pokok kayu, tapi makanannya ikan di dalam sungai Siak, dalam sungai Rokan, terserah mau sungai Rokan, dalam sungai Delhi, terserah kau mau sungai mana, dalam sungai Nil, terserah, pokoknya dalam air. Dia di atas, nampaknya masuk dia ke dalam, dan dia tidak ada. Sampai sekarang belum ada profesor doktor burung. Dia hanya memakai kakinya, cekernya, paruhnya. Dengan itu burung sampai hari ini masih hidup. Ini hamba Allah, ini makhluk ciptaan Allah. Dia hanya mengepakkan sayapnya, taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Kenapa kita kalah dengan burung? Ada yang lebih canggih lagi, cicak. Cicak itu tak jelas, tak kemana atas, tak kemana bawah. Atas kata kita, bawah kata dia, bawah kata kita, atas kata dia. Tapi makanannya pun luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter. Kita pun kadang tak bisa mukul nyamuk. Sehebat-hebatnya kita payah mukul nyamuk, tapi dia bisa pula dengan satu kali tangkap. Kan ada lagunya tuh, cicak di dinding, datang seekor nyamuk. Terserah lah mau hap mau hub. Kan layak, cicak tempat ibu hap, cicak di rumah saya tuh. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki. Lalu kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Kenapa kita galau? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda, anak laki-laki, agamanya bagus, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Iyakunu fuqara, kalau dia fakir, yughnihimullah, dia akan dikayakan Allah. Ini anak-anak muda banyak yang laki-laki yang ganteng-ganteng yang luar biasa nih. Kalau meminang anak ibu, terima dia nanti ya bu ya. Terima bu. Nah, kalian udah aku iklankan, tak laku juga, entahlah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ustadz Somad, iya bu, bisa nanti kita ketemuan Pak Ustadz di mana? Di rumah makan. Jangan. Kenapa? Nanti fitnah. Jadi di mana kita ketemu? Masjid. Berdua? Jangan. Nanti disangka orang saya buka cabang. Mesti ada orang ketiga, keempat. Mesti ada laki-laki. Sampailah di masjid. Apa masalahnya bu? Ini anak saya Pak Ustadz. Hah?
Anak perempuan pula. Apa masalah anak perempuan ini? Lakinya Pak Ustaz. Kenapa lakinya? Pecandu narkoba Pak Ustaz. Dulu kenapa tidak dibuat fit and proper test saya sebagai ketuanya? Sekarang sudah terjadi begini, kenapa? Kenapa tak diteliti baik-baik? Karena ternyata terpukau dengan dunia. Waktu dia datang pakai mobil mewah, dibuka gorden. Inilah dia yang menurut istiqorohku malam tadi, Bang. Inilah dia yang nampak aku tadi malam. Persis merek mobilnya sama warnanya memang ini. Seminggu sesudah dinikahkan, anak pun balik dalam keadaan berurai air mata. Oma, kenapa kau nak makin kuat amat? Kenapa kau menangis? Ditempelengnya kau tidak, ditunjangnya kau buka, dipukulnya juga tidak. Jadi kenapa? Rental. Rental, Bu. Udah diambil dealer udah. Maka tengok baik-baik. Orang yang kau sepelekan, yang dulu kau sangka anakmu tak akan makan, tapi ketika kau sakit terbujur kaku, dialah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lapang telingamu mendengar. Wal Qur'anil Hakim. Anakmu, menantumu yang hebat-hebat, ketika ditelepon, ayah kau sedang di rumah sakit, sibuk di luar kota. Emakmu sedang sakit, sedang bisnis, tak bisa ditinggalkan. Ini bapakmu sedang sakit, sedang meeting di luar negeri. Meeting. Lama-lama kau mati di kepiting.